seterusnya. Tiba-tiba dia sangat dinistakan, dilecehkan, sakit. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Kembali lagi dengan kita. Welcome back to our channel di KPPR GKP Cikembar ya, channel kita. Hari ini kita kembali mau ngobrol-ngobrol santai ya, ayo. Ya. Hari ini kita punya narasumber yang spesial banget nih, Bapak Pendeta Megiana Hanafia. Jadi hari ini tema kita mau membicarakan soal memperkuat iman Kristen. Nah ini teman-teman yang udah request nonton ya gitu, karena ini gini Pak, ini tuh jadi request dari teman-teman di rumah gitu. Kita sempat buka voting ya, ayo. Jadi hari ini kita mau bahas-bahas tentang iman Kristen. Gimana nih, ayo? Jadi gini Pak, kita ini sebagai anak muda itu kadang-kadang kalau udah di masyarakat ketemu sama teman-teman yang mungkin beda keyakinan dengan kita, dan kita dapat tantangan misalkan dalam hubungan apa ya, pacaran gitu ya. Pacaran kayak gitu, di jalan itu banyak banget rintangannya gitu. Supaya kita bisa ngatasin itu tuh, kita harus kayak gimana? Ya ini memang persoalan yang tidak mudah ya. Sebab di dalamnya bukan saja ada faktor keimanan, tetapi juga ada faktor kehidupan juga, ada faktor sosial juga, kan banyak masalahnya, tidak sederhana. Tapi kalau untuk hal yang pertama barangkali soal penguatan iman, itu yang seringkali saya katakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi bagaimana kita mau mengenal Yesus dengan baik dan benar. Kuncinya itu dulu ya. Itu dulu kuncinya. Sekarang contohnya saya mau bersahabat dengan Mario karena saya tahu Mario itu orang yang menyenangkan buat saya. Saya tidak mungkin akan bersahabat dengan orang yang tidak menyenangkan, tidak mungkin. Itu dulu. Jadi mengenali Yesus dengan baik. Makanya kurikulum katekisasi pun juga sebetulnya diarahkan ke arah itu. Jadi bagaimana si pendeta, si penyaji itu, katekisasi itu memperkenalkan Yesus dengan baik. Sehingga ada kurikulum yang memadai, gitu kan, kita sudah punya. Dan barangkali untuk pengembangannya yang masih belum bagus, gitu kan. Kemudian tingkat kedisiplinan kita juga anak-anak Bagi kita ya, itu satu. Yang kedua, kenapa anak-anak juga menjadi begitu? Kan tidak serta-merta jadi begitu. Ada faktor lain, faktor keluarga, faktor sosial tuh. Jadi panjang ngomongnya gitu kan. Sehingga mestinya ada iklim tertentu yang menopang, yang menunjang seseorang untuk bisa tetap berada di keyakinannya itu. Iya kan? Itu dulu kalau kita mau ngomong soal penguatan iman. Ya. Jadi mengenali Yesus dulu. Mengenal Yesus, dan Yesus itu diperkenalkan itu sebetulnya tidak hanya di gereja, di rumah atau di mana begitu. Jadi kadang-kadang di gereja dia perkenalkan di rumah Mbak. Karena waktu lebih banyak di rumah ya. Ya sebetulnya di rumah Anda misalnya ya. Itu kan jadi banyak panjang ya. Jadi bagaimana kita menata rumah-rumah itu ya. Itu dulu. Kemudian ketika dia bergaul pun kita ngerti juga. Pengaruh banget. Pengaruh. Iya. Coba sekarang Anda sudah tidak sekolah misalnya. Iya. Ketika sekolah berapa teman kita?
teman yang Kristen paling saya berapa orang? Minoritas ya. 10 ya. Minoritas Iya. banget. Seringkali kalau muncul di kategorisasi kan juga begitu, anak-anak itu pertanyaan. Jadi memang tidak simpel, tidak sederhana sebetulnya untuk yang satu ini. Cuman sekarang saya senangnya kita, terutama anak muda ini, senang ngumpul di gereja. Itu pun jadi satu modal yang cukup penting ya, untuk ikut serta membangun dalam rangka memperkokoh, memperkuat iman kita. Terus ada rasa kesukaan dulu gitu ya. Makanya ada bikin lapang poli. Itu bagus komunitasnya, iklimnya harus bagus. Sebab kita kan mau mencapai ke titik itu. Kita butuh sarana prasarana. Nah, bagaimana kita menjadi satu komunitas yang disukai oleh teman-teman? Iya. Dari situ ya. Jadi ketika ngumpul dengan kita tuh orang suka, orang gembira, orang happy, orang mendapatkan sesuatu. Nah, untungnya menurut saya kultur kita Cikembar Pemuda sudah punya modal itu. Apalagi sekarang garis Masih muda. Ya, kalau dengan saya, bukan saya tidak mau bergaul dengan anak muda. Mereka yang kadung sungkan dengan saya. Iya. Gitu. Ada suatu ketika ada orang Belanda datang 8-10 orang ke Garut dulu. Waktu saya di Garut dulu. Saya tanya, kalian kesini mau ngapain? Dia bilang, mau cari inspirasi bagaimana menciptakan iklim yang baik dalam kehidupan bergereja. Saya kan ketawa keras dengan mereka. 97 saya belajar tentang itu dari mereka, dari orang Belanda. Ya, malah mereka nanya. Mereka malah balik nanya sama kita, ada apa dengan kalian? Saya bilang. Jadi sekarang gereja itu kan, pendekatannya luar biasa. Jadi kalau kita seringkali dengar bahasa pemasaran, marketing dan sebagainya, gereja pun juga dalam manage supaya menjadi gereja yang diminati dari juga begitu. Tetap harus itu ya Pak. Iya. Harus memanage. Iya, Kita juga profesional. banyak belajar ya di gereja tentang memanage organisasi juga ya. Yuk, makanya kita pas keluar tuh punya bekal gitu ya. Itu teman-teman gereja, aktivis gereja yang saya tahu ketika mereka masuk dalam dunia kerja, masuk dalam dunia yang lebih luas, mereka sudah bisa lebih siap. Iya. Itu. Jadi itu apa namanya Pak? Kalau berarti kalau kan banyak nih teman-teman juga yang kadang bingung gitu ya, perbedaan antara, kan iman itu kan percaya ya Pak, bagian dari percaya juga nih. Nah, bedanya percaya sama iman itu apa sih Pak? Menurut Bapak sendiri gitu. Apakah emang iman itu ya udah deh percaya aja, kan banyak nih contoh teman-teman yang paling cuman kayak sekedar percaya, ya udah percaya Tuhan Yesus, udah gitu kayak gitu. Tapi apakah arti iman itu lebih dalam dari percaya atau gimana gitu? Jadi memikirkan tentang siapa Tuhan itu tidak mungkin kita dapat memikirkannya. Jadi kalau sekarang kita ngomong tentang adanya Tuhan, itu pun karena hasil dari Tuhan yang memperkenalkan diri. Ya, saya ngerti tentang Mario karena Maria memperkenalkan diri, menampakkan diri, memperlihatkan diri, gitu kan. Tapi itu pun masih belum bisa belum bisa paripurna pengenalan manusia akan Tuhan itu. Ya. Nah, di situ kita butuh rasa percaya. Alam ciptaan Tuhan. Semua orang mengatakan alam ciptaan Tuhan. Ya, ya. Seolah-olah dengan adanya alam kita bisa mendefinisikan tentang adanya Tuhan. Percaya. Atau kalau kita baca Mazmur, di situ Daud buat rumusan tentang gunung batu, tentang perisaiku, tentang gembala yang baik.
itu kan hasil dari bagaimana Tuhan memperkenalkan diri lewat semua itu. lewat semua itu, dan dia punya kepekaan untuk menangkap itu semua. Nah itu yang kemudian menjadi memperkuat kita, dan yang bisa membuat Mazmur itu bagi saya tidak hanya Daud, kita pun bisa. Ya, coba setiap pagi ucapan selamat pagi di WhatsApp, misalnya ada penggalan kalimat. Saya pikir itu kan hasil dari pengalaman iman seseorang yang kemudian diungkapkan lewat kata-kata selamat pagi, Tuhan tetap dekat dengan kita, Tuhan tetap menolong kita. Misalnya kan ada ungkapan-ungkapan begitu kan. Itu tuh sama seperti itu. Sekarang anak-anak muda kita bisa nggak diajak ke arah itu gitu loh. Bisa sensitif dengan setiap pernyataan Tuhan. Iman, percaya. Lalu kalau sudah sampai ke ada iman, ada percaya itu, kenapa kemudian menjadi tidak, orang menjadi lebih tenang, orang menjadi lebih tidak galau lagi, karena dia akan mengikuti, akan melandaskan hidupnya kepada apa yang Tuhan katakan itu. Apa yang susah tentang hari esok, ya, oh, dia sudah katakan akan menolong saya, akan mendampingi saya. Nah, dia udah percaya. Sehingga tingkah lakunya itu tidak lagi negatif. Beda. Orang yang galau, orang yang ada persoalan, ini beriman, ini tidak beriman. Beda. Kalau ini mungkin akan lebih tenang. Iya, betul ya. Dan ketika dia tenang, dia akan bisa berpikir jernih. Ini mungkin tidak tenang. Lain. Ekspresinya akan beda, sehingga ini akan menjadi lebih berkualitas kemudian. Sehingga akhirnya kalau orang ngomong hidup dengan Tuhan menjadi diberkati itu bukan ngegelik di langit. Saya tidak menganut teori itu ya. Enggak. Setuju banget. Hidup datang. Enggak, saya nggak pakai teori itu. Salah satu anugerah gitu ya Pak? Iya. Saat gitu ya? Saya sentiasa mengajarkan begitu. Jadi bagi saya berkat itu sesuatu yang logis. Iya. Hidup dengan Tuhan itu logis. Baru ngerti. Iya. Bapak, terus mau gue bikin apa kita? Besok bagaimana? Lusa bagaimana? Masa depan bagaimana? Seusia kalian dalam otak saya. Kalian mah balager. Mana ada sini laki-laki? Harus punya keluarga. Masa ia mau begini terus? Suara, ada suara cocok. Intimidasi terus. Semakin besar, semakin besar. Oh iya. Cuman banyak orang yang suara-suara seperti itu dimatikan. Jalan aja sama Tuhan ya. Hidupnya sejahtera. Nah kalau sudah begitu mau bergaul dengan siapapun it's okay. Karena kita sudah menjadi manusia yang berkualitas, manusia yang bermutu. Tapi kalau mah ayah-ayah namanya manusia. Jalan. Kalau udah punya iman ada cecekelannya Pak Ya, pegangan. Pegangan. Kan memang agama itu kan agama. Agama itu kan pegangan. Itu yang penting. Jadi kita harus berpikir tentang hari esok. Orientasi kita mau dikemanakan nih? Tetap ya Pak. Tetap. Mau bagus, mau tidak bagus itu sangat terserah kita. Bukan ayah, bukan ibu, bukan orang tua. Terserah kita. Ayah, ibu paling mengatakan jangan ke sana ya. Oke. Yang ke sini ya. Nanti kamu akan begini, akan begitu. Dan begitu. Selanjutnya kita yang nentuin Pak. Iya. Berarti memang ya intinya iman kita tuh mesti didasari kita tuh cinta dulu sama Tuhan ya Pak ya. Betul. Kenal dulu, Kenal mengerti, dulu, memahami. Makanya tak cinta, tak sayang itu benar teorinya. Iya. Benar. Kalau kita cuma sekedar ikut-ikutan doang kan kayak kita kecewa ya Pak di tengah jalan.
misalkan kita dengar, oh iya misalkan kata Ayo Tuhan tuh begini, sedangkan kita nggak tahu ya, nggak mengalami, pasti di tengah jalan kecewa ya Pak. Iya sih. Kayaknya harus punya kepekaan. Punya kepekaan. Kalau ini Pak, ada lagi nih, hal apa aja sih menurut Bapak yang kita tuh anak-anak muda khususnya Pak ya, yang mesti kita waspadai gitu Pak, yang itu tuh rentan banget menggoyahkan iman kita, yang harus kita tuh memang warning gitu sebelum kita menjalani itu ya, kita harus cinta Tuhan dulu lah gitu. Apa ya? Narkotik, narkoba, jahat. Kemudian miras, jahat. Pasti tahu lah ya. ini dalam menunggus minum teh sapang hebat nawa sapang gaya Apa diri? buat apa itu ya, itu dia sedang menghancurkan dirinya sendiri, dia sedang membuat dirinya menjadi tidak punya manfaat. Kasihan ya, kasihan dia tidak hidup dia itu tidak bermanfaat, bukan saja untuk orang lain tapi untuk dirinya pun dia tidak bermanfaat. Mau bikin apa? Iya kan? Tidak bermanfaat, mau bikin apa? Malah kemudian muncul persoalan-persoalan berikut. Tuh, ada susah semua. Jadi bagi saya itu persoalan-persoalan yang akan mengganggu itu ya itu. Kadang hal-hal seperti itu juga yang menguji iman ya Pak ya, memperkuat iman kita gitu ya Pak. Bukan menguji iman, atau mungkin tidak punya pemahaman tentang iman sehingga dia melakukan hal yang seperti itu. Dangkal. Ada aja yang usir gitu ya Pak ya. Kalau tidak dangkal tadi dia ngerti mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Dia ngerti. Atau versi bermanfaatnya beda kali ya. Buat dia bermanfaat, aku mah menghancurkan. Nah, yeah. Mungkin beda itunya perspektifnya. Tapi kan kita sudah sepakat dengan perspektif yang ini nih ya, gitu kan. Kalau sudah sepakat dengan perspektif yang ini berarti yang itu kita harus mulai singkirkan. Teman-teman kita ajak untuk tidak berbuat hal yang sekiranya akan menghancurkan diri mereka sendiri. Terus rumit kita. Tidak sederhana, tidak gampang. Saya suka dengan kegiatan seperti ini. Kompleks betul. Iya, berarti ya kan kita bicara iman ya Pak sore ini. Kan di firman Tuhan juga ada tokoh Alkitab nih Pak yang disebut Bapak orang beriman. Kita berkaca dari kisah Abraham dan tadi saya juga menangkap nih beberapa hal-hal yang Bapak ceritakan. Berarti apakah memiliki iman Kristen itu apakah sesulit itu Pak? Jadi gimana ya supaya teman-teman di rumah juga yang nontonnya bisa mereka tuh berpikir bahwa walaupun sulit aku mau tetap ikut Yesus gitu. Tapi setelah yang kan tadi Bapak bilang, terus kita berkaca dari kisah Abraham yang dia diuji imannya sama Tuhan sampai dia disebut Bapak orang beriman. Tapi kan kisahnya tuh sulit gitu Pak, kayak berat gitu. Dan tadi yang seperti Bapak ceritakan juga kayaknya berat banget gitu. Gimana sih gitu untuk memotivasi anak-anak muda? Apakah emang beriman sama Yesus tuh sesulit itu kah? Sebetulnya sulit tidak sulit itu soal persepsi. Oh, personalnya ya. Sulit tidak sulit itu. Jadi kalau dia di sini dengan cara berpikir seperti ini, dia harus melakukan sesuatu yang beda dengan cara berpikirnya. Susah, sulit. Ngapain begadang itu tidak bermanfaat buat saya. Tapi di sisi lain orang mengatakan mendingan begadang itu bermanfaat buat saya. Bagi yang tidak suka begadang, ketika dia begadang itu problem. Bagi yang suka begadang ketika dia diajak untuk tidak begadang itu problem. Jadi kadang kalah mispersepsi. Bagi Yesus mah disalahkan dengan nikmat we
Dan Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu. Ini babak belur ya. Iya. Ya. Ini tadi, kan? Kenapa? Itu Parmar, abad-abad pertama atau gereja mula-mula, mereka nyanyi saja, gitu kan? Persepsi ya Pak. Persepsi. Bahkan sekarang ini ada teman-teman Katolik itu ada satu kegiatan meditatif yang sifatnya yang menghasilkan lamun di Cibite sakitnya itu soal ini, soal persepsi. Oh, ada gitu. Sakit itu soal persepsi. Tapi sedalam itu. Jadi memang manusia kadang-kadang suka gitu sih, maunya mulus-mulus. Iya. Enak ya. Jadi, makanya lebih halnya jika sikap bayar. Namun dia bertemu dengan tanjakan, dia ketawa. Karena pasti ada purun. Iya. Kalau dia ketemu dengan purunan, malah dia menangis. Karena pasti ada tanjakan. Itu menguji itu betul-betul hebat itu. Jadi dalam bahasa Alkitab itu seperti apa ya, mutiara yang masih hitam berlumpur, tapi kan digosok itu kan sakit ya. Iya. Tapi tiba-tiba dia aduh. Jadi soal persepsi, aduh si anu bawa kasih pun, tapi beda. Nangis dia, nangis dia sedih. Kok sesulit ini ya hidupku? Iya. Oh iya. Bisa paham ya? Dibuat sulit sendiri. Itu padahal nggak begitu. Bahkan yang lemah pun bisa jadi kuat ya kalau Iya, melewati. betul. Oke. Ujian wajar lah sekolah ke ujian. Cuman kita jangan jadi pecundang dong. Iya. Itu kata kuncinya. Mau jadi pecundang? Nah, enggak kali ya. Jangan jadi pecundang guys. Hadapi aja ya Pak ya. Lah syukuri, ayu kurang Nah, betul, bagaimana. betul. Wih, ayu mengerikan banget. Iya benar. Sakit kulitnya tadi harus pakai beling. Iya. Udah gitu teman-temannya bilang, kamu sih salah, tidak beriman, kamu sih berdosa. Nah. Ya, nggak ada teman lagi dia. Iya. Hilang semuanya, bahkan harta, istri, anak. Luar biasa. Akhirnya diganti semua. Bicara Jadi soal pikiran ya. iya. Luar biasa banget. Menguatkan juga ya Pak kisah Ya, Ayub itu sangat sih. Secara pribadi juga saya kalau baca Ayub tuh wah terkagum, terpesona gitu ya. Kok ada Pak orang seperti itu Pak? Soalnya saya tuh mikir kok ada orang kayak Ayub ya. Luar biasa sekali gitu. Bicara soal pengalaman nih Pak, kalau boleh nih, kita pengen tahu dong pengalaman pribadi Bapak nih dulu, sampai Bapak tuh bisa sekarang jadi seperti sekarang gitu. Apa sih pengalaman Bapak yang Bapak nggak bisa lupain saat Tuhan tuh uji imannya Bapak? Pasti banyak dong yang udah dilewatin Pak selama ini, gitu. Supaya kita bisa bisa kuat juga nih. Buat saya merasa beban terlalu berat, overload, sehingga saya harus konsultasi juga dengan psikiater. Wah. Teman saya katakan, kamu tidak malu, kamu kan pendeta, kenapa kamu harus konsultasi dengan psikiater? Tidak sih, saya manusia biasa, saya butuh pertolongan. Kalau saya begini terus, nanti di pada sakitin bagaimana mereka sih, gitu kan? Tapi kemudian, ya akhirnya bisa lewati dengan baik lah, gitu kan? Itu yang kemudian paling berkesan. Satu waktu saya tidur itu yang namanya toga itu harus saya gantung di depan mata saya untuk memberikan semacam kesadaran bahasanya sangat biasa. Memang pukulannya sangat luar biasa. Tidak bisa berrekod nanti ini. Gereja yang sekarang kita bikin susah payah setengah mampus itu. Ya, tapi enggak. Pasti. Pasti. Itu yang kemudian saya menyesal kita
sebatas hanya gedungnya, tapi ada amalnya, firman sampaikan apa ini dan seterusnya dan seterusnya. Tiba-tiba dia sangat dinistakan, dilecehkan, sakit, gitu kan? Iya kan? Jadi kemudian ada apa? Satu kali saya minta mutasi itu, saya ke letter rumah sakit saya bilang. Tapi kemudian setelah itu saya bisa lebih banyak bergaul lagi dengan teman-teman. Tuhan itu ada. Dulu selamat 31 tahun, 31 tahun di garis setahun setengah, 33 tahun. Kadang-kadang saya manusia mau nakoi pensiun. Pemikiran Mario, atau pemikiran Dika. Beres. Pusing kemana? Tapi akhirnya berdiri. Tergantung Tuhan. Orang mah nggak tahu ya apa yang dia lewati gitu. Wah, babak belur ya kalau. Soal perizinan ya, bukan ada. Ya, matematik Maggi 2. Berapa bangunan gereja kita nilainya? 1,5 kena. Luar biasa itu. 20 tahun, terus tahun aman. Tapi jika mari dikering, butuh aman seberang. Ya, pelafon berserana begini. Bolong-bolong ya Pak. Bolong, karuaneng. Karuan. Baru di atas, semua kita tes pada lampu kami. Lama Tuhan. Ketika datang teman, arsitek lagi menggambarkan siapa mayatnya saya. Siapa? Kan bayar sebuah. Kenapa 200? Ya ampun. Ya berkatlah. Tuhan bekerja ya Pak. Tuhan bekerja. Nah ini kan satu mukjizat yang kelihatan, yang nampak. Itu sebetulnya kita tidak perlu ngomong macam-macam. Pakai peti-peti ngaliwat ke gereja tepok. Coba, bisa nggak berefleksi? Iya. Bisa nggak? Saya kadang-kadang bikin before after, yang lama di samping kiri, yang barunya samping kanan. Saya pernah bikin status saya. Iya ya. Ya kan? Yang begini, pas pelaksanaan pada ada yang katanya, apa media beres, kalau hari beres dong. Luar biasa. Terkeluar. Itu sekarang. Terus kalian mau bikin apa sekarang? Dengan kapasitas 500 orang. Betul? Kemarin malam mingguan headset. Ya, saya masih punya cita-cita, mudah-mudahan ada berkatnya. Pelafon harus dipasang. Iya. Jadi kalau ngomong keberimanan untuk kali ini barangkali terbawa ya, barangkalinya juga coba refleksikan tentang apa. Walaupun tidak cepat, tapi terus bisa. Akhirnya bisa kita nikmati dengan baik. Karena masih punya banyak mimpi dengan lokasi itu, tapi karena waktu saya yang sudah habis barangkali. Bagian bawahnya dirapikan, bikin gazebo di sana, dulu keren. Belakang pastori itu, yang turun sedikit, dirapikan ke bawahnya. Bikin gazebo tentang untuk kalian apalah. Mau main band di situ, mau latihan paduan suara di situ. Ya, sebetulnya. Waktu Tuhan ya Pak ya. Tapi yang pasti dimanapun saya berada, saya beri berkah. Amin. Kemudian, ya mudah-mudahan dengan berkah-berkah itu kembali iman. Iman ya. Naik, maka saya pimpin naik. Itulah kerja kita sekarang kan tidak pernah kosong juga ya, relatif terisi semua. Karena si COVID ini ada jadi kacau. Cuma kenapa kalian nggak bikin live ibadah? Berarti dengan cara begini aja kan bisa. Udah pernah sekali. Gitu ya. Udah sekali. Puji Tuhan ya, kita diberkati ya. Ayo. Tadi pengalaman Bapak juga luar biasa bahwa Tuhan mah ada ya Pak ya. Ada. Ada gitu. Jangan ragu. Jangan ragu betul.
Dan itu benar, itu juga salah satu yang menjadikan Bapak tuh ada sampai sekarang Oh, ya Pak, iya. kuat gitu, Kuat. teguh sama iman Bapak ya. Sampai sekarang tidak tergoyahkan nih. Buat teman-teman muda di rumah yang nonton, kita sama-sama belajar ya, memperkuat iman gitu. Walaupun memang nggak mudah, pasti ada aja ya, pasti banyak banget. Mudah. Oh mudah, kata Bapak mudah gitu. Kan persepsi. Oh persepsi ya benar. Mudah. Mudah asal ya kita harus cinta Tuhan ya Pak ya, harus cinta Tuhan dulu pasti semua mudah. Ya kita belajar sama-sama yang mengejar Tuhan, mengejar perkenanannya ya Pak ya. Dan terakhir nih Pak, terakhir buat teman-teman, pesan-pesan yang pastinya untuk anak-anak muda supaya imannya tetap teguh. Ya, banyak-banyak aktivitas di gereja. Ya kan? Yang kedua, kurangi hal-hal yang sekiranya akan membuat kita menjadi tidak lain. Itu kan, itu aja yang penting. Kemudian yang ketiga, soal pendidikan juga penting, sekolah dan sebagainya. Ya. Dan syukur-syukur kalau ada yang mau sekolah teologi lagi dari Cikembar. Kok lagi sih ngomongnya? Belum ada. Oh dulu pernah pakai. Dulu kali ya. Gitu. Kayak tapi baik lah. Sekarang kan konsulennya ganti ya. Iya udah diganti. Bapak Adi dari Parana. Vikaris juga di Topang, bantu. Ya mungkin jadi gitu aja lah, simpel ya, sederhana ya. Jadi kan hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu Sesederhana itu guys. sederhana. Yang buat hari esok menjadi tidak baik daripada hari ini, silakan. Oke gitu. Ya. Oke teman-teman, dari Ayu nih mau menyampaikan apa? Udah. Udah ya udah. Nanti teman-teman pasti mikir deh kayaknya sambil nonton ya. Iya. Tadi kita ngobrol apa? Yang saya dapat sih kenal dulu sama Tuhan, ya Pak. Betul. Kenal dulu sama Tuhan. Caranya banyak lah caranya. Iya, bergaul kan, bersahabat. Sahabat dengan Tuhan. Oke. Ya, terima kasih. Makasih semuanya teman-teman. Bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita. Dan semoga video kita kali ini memberkati teman-teman semua. Dadah, see you on the next video. God bless you.